Malam, salam sejahtera. Mohon perkenalkan diri dengan Bang siapa nih Bang? Saya Silakan. Pontius, Ya, asal dari Desa Tumyang Binwagado, kecamatan. Kecamatan Semalantan. Binwagado ini terbagi, ada Kecamatan Mempawah Hulu sebagian, ada Kecamatan Karangan. Iya ya. Saat ini Bang, kita kan sedang dilanda COVID nih. Dinamika masyarakat yang ada di Bengkayang ini mungkin sangat berbeda-beda ya. Apalagi terkait dengan adanya pembangunan yang ada di Bengkayang saat ini kan, yang sudah ada sedikit mengalami kemajuan dan perkembangan. Kira-kira ada statement yang mau disampaikan kepada pemirsa, khususnya masyarakat Kabupaten Bengkayang dan sekitarnya, dan silakan Bang. Oke. Tentang COVID kah? Ya, COVID dulu ya, silakan. COVID ini kalau saya lihat ada kayak sejenis dramatis lah aku lihat. Jadi dulu kan ditakut-takuti mungkin karena keberhasilan Indonesia kali atau apa, saya belum terlalu jauh melihat ini. Dulu takutnya setengah mati kita, gimana orang kayak apa kalah hantu lah dengan melihat COVID ini. Tapi saat ini kan di dunia, bahkan di Bengkayang aja masih menghadapi pas COVID ini. Dan untuk Abang sendiri bagaimana? Kalau saya Apakah terdampak atau bagaimana gitu Kalau terkait saya masalah lihat COVID ini? sih ada segi tingkat keberhasilan pemerintah juga untuk melindungi rakyat Indonesia ya secara umum. Cuman di Bengkayang ini saya belum terlalu jauh melihatnya, apakah itu dampaknya sih ada. Dampaknya Dampaknya sangat ada di masyarakat ya. Memang dari semua sektor lah akibat dari COVID ini. Cuman apakah ini sandiwara atau intrik kita belum mendalami sejauh mungkin gitu apa yang dibalik isu COVID ini begitu. Bahkan Indonesia kan termasuk berhasil lah dalam memberantas pencegahan terhadap COVID ini. Cuman saya takut itu saya masih curiga itu. Ya wajar kita curiga karena aktivis itu berangkat pemikirannya yang negatif dulu baru positif. Siap, oke. Vaksinnya ini ada yang dari Tiongkok katanya kan, ada yang dari Amerika, ada yang dari Inggris. Jadi bolehlah bermacam-macam dari negara mana. Kalau perlu, kalau memungkinkan dari Israel, apa salah untuk kebaikan umat manusia kan? Kita harus terbuka saja lah untuk ini. Maka saya takut karena aktivis itu dia melihat itu apakah ada permainan politik atau operasi intelijen. Nah itu yang kita takut. Iya, siap. Mudahan sih ini baik-baik saja begitu. Rakyat Indonesia bagus seperti yang kita lihat sekarang setelah vaksin bagus kan, ekonomi mulai membaik, orang mulai pesta dan terbuka. Itu saya lihat dari sisi itu saya lihat ada positifnya begitu. Artinya tingkat keberhasilan ini hasil dari kinerja pemerintah lah. Mudahan ini berlanjut, jangan ada nanti virus lain lagi katanya ini bisa menghambat pembangunan. Ini pemerintah cukup baik lah. Cuman terkait dengan anggaran penanggulangan ini ya berdampak ke pembangunan lah kalau kita lihat. Harus ada keterbukaan ya terkait masalah anggaran ini ya. Anggaran COVID ini kan cukup besar nih, Bang ya. Ini harus terbuka ini karena tersedot ke situ. Apakah benar digunakan untuk penanganan COVID? Apanya yang ditangani? Jangan bukan sakit COVID dibilang COVID juga. Ini untuk memuluskan anggaran itu nggak boleh. Jadi COVID ya COVID, jangan sikit-sikit dikaitkan dengan COVID. Kita mau yang nyata, yang real itu bahwa COVID begitu. Nggak boleh penyakit lain dibilang COVID, ini COVID. Pemerintah harus terbuka lah, terutama sektor yang terlibat menangani ini. Oke, untuk COVID kita akan sedikit lewatan sementara. Sekarang kita kembali ke pembangunan.
pembangunannya dengan apa yang dirasakan selama ini dan sekarang ini sudah menginjak tahun 2022 dengan konsep yang baru Bengkayang sudah mulai berangkat lah ibaratkan dengan konsep pembangunan yang ya sedikit demi sedikit sudah mulai bangkit lah. Kalau menurut Terawang sendiri, dari abang sendiri sebagai aktivis senior yang ada di Bengkayang ini, bagaimana bang? Kalau saya melihat sih, kalau ini kan kepala daerah yang baru ya. Seharusnya untuk dari awal begitu dia menduduki jabatan baru itu harus diaudit menyeluruh sehingga langkah bupati yang baru itu katakanlah bisa ketahui apa dia juga nanti tidak tersandra oleh hal-hal yang lalu sehingga gerak langkah bupati yang baru itu berangkat dari hal-hal yang benar. Katakanlah ini pelaporan keuangan setiap 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, setahun itu mulai startnya harus udah memberikan sejenis pola kebijaksanaan, aturan kepada dinas-dinas atau kepala badan sehingga dia tidak tersandra nanti. Begitu. Jadi, menurut pandangan abang sendiri bagaimana nih yang saat ini dengan pembangunan yang ada di Bengkayang itu? Saya kan baru lihat ini gimana pembangunan yang baru ini yang tersana ya sekitar mau setahun lah kalau tidak salah ya. Saya lihat di sinilah nggak jauh di kota Bengkayang itu jalan saya lihat udah mulai bagus. Udah di aspal mulus sebaiknya sih kalau memang sesuai visi misinya itu ya kota itu harus terdesain khusus itu merupakan ciri cermin dari bupati. Pembangunan kota itu benar-benar serius, pembukaan jalan baru, pengaspalan, jaringan air, jaringan listrik sehingga orang datang ada jalan baru, sehingga ada listrik masuk, air masuk, orang bangun rumah di situ, bangun untuk usaha, tidak jalan yang lalu kan hanya jalan Belanda, kotanya jelek, ngikut sepanjang jalan rumah, seperti itu. Jadi kita mau itu pembangunan yang baru untuk kota, dalam kota itu harus dibuka jalan-jalan baru, masukkan air, masukkan listrik, sehingga orang dengan sendirinya tinggal di situ, membuat perkantoran, unit usaha, sehingga mulai dari perizinan pajak masuk, sehingga PAD bisa meningkat. Terkait itu, makanya harus ada jalan-jalan baru yang dibuat, ditata lagi. Kota Bengkayang ini cantik sebenarnya, ini kan daerah pegunungan. Siap. Kotanya memang harus dibuat cantik, jalan harus lebar. Menurut pendapat abang sendiri ini perbedaan dari pemerintahan tahun-tahun sebelumnya seperti apa dengan pemerintahan yang sekarang itu? Saya lihat kan baru menginjak setahun ya, itu sudah mulai nampak untuk kota ya. Untuk di daerah, di kampung-kampung saya lihat belum begitu nampak begitu karena berarti butuh proses proses terutama kalau saya jalan di daerah Mantrabo itu memang hancur sama lantan batasnya membawah dulu hancur. Itu artinya kan ada mulai mungkin untuk fase kedua ini bupati terutama untuk daerah-daerah yang hancur lebur itu dia tunjukkan di situ. Tapi untuk pemerintahan sebelumnya seperti apa menurut pendapat abang itu sendiri? Pemerintahan sebelum yang baru ini? Itu kalau saya lihat memang lambat. Langkah pembangunan itu lambat. Yang sebelumnya Sebelumnya terus terang saya lihat lambat. Kenapa ini anggaran sama gitu? Itu kenapa lambat? Ini yang jadi tanda tanya masyarakat waktu itu. Apa kurang adanya kontrol dari sosial itu sendiri? Ibaratkan dari media atau bagaimana itu atau dari LSM gitu? Itu semua terkait mulai dari DPR yang utama, masyarakat, media ini harus aktif. Kalau untuk satu daerah atau negara, kalau medianya bagus, dia bekerja bagus, dia mengontrol, itu semua kejahatan apapun bisa dia bongkar. Siap. Media ini misalnya ada kasus ada tanpa dikontrol media juga tidak bagus. Media ini kan memberikan informasi pembelajaran kepada publik
Iya. Di situ ketahuan apakah ini jalan atau tidak. Makanya media itu penting. Penting ya. Bupati harus dekat dengan media. Iya. Ini salah satu indikator bahwa keterbukaan itu ada. Iya. Jangan sampai menjauh dari media, itu katakanlah partnernya lah, partner untuk publikasi. Berarti istilah gini Pak ya, kalau media sakit berarti negara sakit juga ya? Iya, karena apa? Masyarakat jadi bodoh, tidak tahu apa yang terjadi di sana, di pembangunan sana, di sudut sana. Lewat media kan orang semua tahu. Siap. Berjalan ini bagus, ini. Itu kalaupun yang tidak bagus juga dipublikasi lewat media. Statement terakhir Bang, harapan kedepannya baik kepada masyarakat Kabupaten Bengkayang dan sekitarnya dan khususnya warga yang di kampung-kampung, kecamatan juga, harapan kedepannya seperti apa Saya nih? sih berharap Sebagai warga masyarakat Bengkayang gitu. dari dulu masyarakat itu harus respon terhadap pembangunan atau apa yang terjadi di daerahnya, harus tanggap dia. Kalau itu dia harus melihat bagus atau tidak, itu harus aktif. Jangan takut melapor, kata yang baik juga bilang baik. Begitu. Harus ada keterbukaan ya, jujur gitu ya. Kalau semua keterbukaan, pasti tidak ada satu penyimpangan. Saya pikir begitu. Terkontrol dia keterbukaan. Jadi kalau saya sih melihat media atau aktivis atau pegiat lain itu bagian dari komponen yang harus bupati itu dia akan bagus kalau dikontrol dengan baik. Sehingga katakanlah dia melangkah pasti on the track-nya. Kalau dari awal sudah kita kontrol dengan baik, saya pikir bupati yang baik dia mau dikritik, tidak mungkin dia tidak mau dikritik. Kita lihat bupati kita Bengkayang ini dari segi sumber daya manusia, saya pikir dia pasti menerima kritikan, tidak mungkin dia tidak mau dikritik. Karena berarti seorang pemimpin tuh memang harus siap dikritik ya? Harus siap. Kalau tidak mau dikritik, tidak bisa jadi pemimpin, tidak bisa dia. Karena dia hanya melihat kacamatanya sendiri, belum tentu baik atau sesuai dengan aturan kan. Begitu. Jadi semua sektor terutama pengawasan lah yang yang secara hukum sah itu kayak BPK begitu, melakukan audit yang benar lah. Jangan ada dipilah-pilah, diapakan begitu. Harus audit yang benar. Kalau salah katakan salah. Jangan perbaiki ini. Jadi itu tidak baik untuk pembangunan di daerah. Jadi intinya itu BPK harus bekerja yang benar di Kabupaten Bengkayang. Iya, oke. Inspektorat harus bekerja yang benar. Ada statement terakhir yang mau disampaikan kepada bupati kita yang baru ini, pemimpin yang baru ini, pesan dan kesannya itu aja. Saya berharap bupati yang baru ini sungguh-sungguh melaksanakan visi dan misinya. Yang kedua, harus mau dikritik, menerima saran, masukan, pendapat, dan saya yakin dia bekerja berdasarkan visi misi dia lah. Jangan nyimpang dari ini, tidak terlepas dari visi presiden dari pusat. Terkoneksi dengan baik sehingga nyambung. Begitu, semua sektor lah begitu. Dia harus terutama kepala dinasnya, kepala badannya itu harus bekerja lah yang sungguh-sungguh sesuai dengan limit waktu. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, pelaporan keuangan harus baik. Kita sebagai rakyat Bengkayangnya tidak menghendaki ada satu dinas atau badan pelaporan keuangannya tidak baik. Karena dengan baik itu kan bupati terbantu. Jangan membebani bupati, membuat bupati pusing. Begitu. Kan di situ tidak mungkin bupati yang buat pelaporan keuangan kan. Kalau kurang pandai, panggil Bappenas, panggil akademisi untuk memperbaiki pelaporan keuangan. Draft dah dibuatkan loh, dah disiapkan pemerintah pelaporan keuangan seperti ini, tabel udah jelas, payung hukumnya jelas. Jadi kenapa harus salah begitu? Jadi Bengkayang kita mau harapan ke depan tuh pelaporan keuangannya harus terbaik begitu, harus baik. Pembangunan harus maju juga harus ya. Maju. Malu kita kalau Bengkayang susah, apalagi betul sekali. Kasus korupsi harus beres begitu. Jangan ada korupsi sana sini lagi, malu. Kita Bengkayang terus terang kalau kasus korupsinya banyak dan tidak terselesaikan begitu. Oke, terima kasih Bang. Dengan Bang siapa tadi Bang? Pontius.